inilah fungsi dari untuk mendistribusikan program. Jadi dijadikan ACC DE. Ya, ini distribusinya yang standar. Kita bisa membuat aplikasi kita tidak mudah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Muhlis. Kali ini saya ingin berbagi video tutorial membuat aplikasi penjualan atau aplikasi pertokoan menggunakan Microsoft Access 2010. Video ini sangat cocok bagi Anda yang ingin membangun usaha pertokoan. Oleh karena itu, silahkan tonton terus video ini sampai dengan habis. Dan bagi Anda yang membutuhkan kode program dari video tutorial ini, silahkan kirimkan email ke ahmad.muhlis2017@gmail.com. Pada pembahasan video ini, Anda dijelaskan mulai dari awal mengenal Microsoft Access 2010, kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah table-table yang dibutuhkan pada aplikasi penjualan, dilanjutkan lagi membuat sebuah query menggabungkan dari beberapa table, kemudian dilanjutkan membuat sebuah form input data transaksi penjualan, sampai dengan membuat sebuah laporan, dan terakhir ditutup dengan membuat sebuah menu utama menggunakan makro Access 2010. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa, bagi Anda yang membutuhkan kode program, silahkan kirimkan email ke ahmad.muhlis2017@gmail.com. Selamat menonton. Selamat pagi. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Microsoft Access 2010. Microsoft Access 2010 merupakan pengembang dari versi Access 2007, 2003, 2002, dan versi sebelumnya, dengan tujuan agar database ini lebih mudah dipergunakan serta diintegrasikan dengan program lain sehingga dapat memanfaatkan fasilitas yang terdapat pada internet maupun jaringan lokal lainnya. Mengenal Microsoft Office Access 2010. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa pada Microsoft Access 2010 terjadi banyak perubahan, baik fasilitas maupun fungsinya. Oleh karena itu, tutorial ini akan membahas secara singkat dan padat fasilitas tambahan pada Microsoft Access 2010. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai bagaimana cara menjalankannya. Nah, pertama, pastikan terlebih dahulu Anda sudah menginstal Microsoft Office 2010. Ya, dalam hal ini sudah tercakup Microsoft Access 2010. Jika sudah, langsung saja Anda klik menu Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Access 2010. Tunggu hingga jendela Microsoft Access 2010 ditampilkan. Nah, pada Microsoft Access 2010 tampilannya masih sama menggunakan menu tab ribbon. Jika Anda lihat sini ada File, Home, Create, External Data, dan Database Tool. Ya kan? Nah, di sini hanya tambahannya adalah pada menu File. Baiklah. Di dalam menu file, menu tab file sini ada beberapa baris menu. Nah, di mana baris menunya untuk save as ya belum pada aktif. Untuk mengaktifkannya, Anda harus membuka salah satu database yang sudah ada. Misalkan di sini ada database student, kita klik. Ya. Nah, sehingga langsung ditampilkan menu database student. Jika Anda klik pada menu file lagi, nah maka sini akan tampil menu-menu tadi yang non aktif ya. Lihat sekarang pada menu file sini ada menu save ya. Menu save di sini ya bertujuan untuk menyimpan file atau data. Kemudian di bawahnya ada menu save object as. Nah, sini akan menyimpan objek apa? Misalkan kita klik menu tab home ya, tombol ini navigation kita klik. Nah, di sini misalkan objek ya, objek form. Jika Anda klik pada tanda panah ke bawah, kemudian Anda sort berdasarkan objek tipe, Anda klik pada objek tipe. Nah, di sini akan berdasarkan objeknya dan tipenya. Table ya table, query, form, dan report. Nah, coba sekarang Anda lihat, sekarang kita akan mengklik
form student detail. Nah, dengan adanya pada klik menu file, dengan adanya Anda klik save object as, maka yang dipertanyakan di sini kita akan mengcopy, menduplikasi form student detail. Nah, di sini save student detail tuh. Nah, Anda di sini harus mengganti namanya. Tidak boleh sama namanya dengan data tipe form yang sudah tadi Anda pilih, ya kan? Jadi fungsinya untuk menduplikasi form. Kemudian pada save database as di sini berfungsi untuk menyimpan database Anda, menduplikasi database Anda. Jika Anda klik, ada konfirmasi yes saja. Nah, pada lokasi yang Anda tentukan, misalkan Anda mau menyimpan di lokasi mana, disk D, C atau D, ya, tergantung. Jika sudah, tinggal Anda open dulu, buka. Misalkan di drive D. Nah, di sini sudah Anda kasih nama, apa namanya. Kemudian tinggal klik tombol save, maka database akan terduplikasi atau akan membuat dua sekaligus. Ya, karena untuk lokasi sekarang ini untuk yang student, kita klik di recentnya, di sini lokasinya di my dokumen. Anda bisa membuat database yang sama, yaitu student di tempat di drive lokasi lain. Oke. Berikutnya di sini ada menu open. Menu open di sini berfungsi untuk membuka database yang sudah Anda buat. Ya, sama fungsinya. Anda tinggal klik menu open. Kemudian database-nya ada di my dokumen. Misalkan kita buka yang student, ya sama saja terbuka. Ya, database yang sudah ada Anda buka. Kemudian menu berikutnya adalah close database, yaitu berfungsi untuk menutup jendela database yang aktif. Sekarang database yang aktif adalah student. Jika Anda klik close, maka ditutup database-nya, ya kan? Jika Anda klik home, sudah tidak ada lagi objek-objek table, query, dan report, ya. Oke, berikutnya di sini ada setelah close database, ya kita open dulu. Nah, klik menetap file. Setelah close database, di sini ada tampilan database yang pernah Anda buka sebelumnya. Nah, itu namanya juga sama juga dengan recent, ya. Tampilan database yang sudah pernah Anda buka. Oke, kemudian berikutnya yaitu menu info. Menu info di sini ada dua bagian, yaitu compact and repair database dan extract with password. Compact repair database di sini berfungsi untuk memperkecil ukuran file. Karena apa? Setiap kali Anda memasukkan data pada Microsoft Access, maka ukuran file akan bertambah. Ukuran file bisa Anda lihat dari mana? Oke, bisa Anda buka dari klik menu start, klik kanan di menu start, pilih explore. Kan? Anda cari filenya di mana? File tersebut yaitu ada di my dokumen. Nah, untuk file yang student di sini ukurannya adalah 992 kbps, ya kan? Jika Anda tambah data maka akan bertambah. Nah, kemudian dengan adanya compact and repair database, jika Anda klik compact and repair database, maka secara otomatis ukuran tersebut akan mengecil. Coba jika Anda lihat di sini, di sini semakin membesar, ya, jadi 1000. Coba klik lagi, maka akan kembali ke semula. Oh, memang ukurannya sudah. Jadi nanti kalau misalkan ini bertambah ukurannya, pasti di sini akan membesar filenya, dan kemudian Anda lakukan compact and repair database, maka data akan mengecil. Ya, seperti contoh di sini. Jika kita isi database-nya, klik menu new student. Ini adalah program dari bawaan Microsoft Access 2010, ya. Sorry. Oke. Kita save and new. Kita close. Maka di sini sudah saya buat database-nya. Nah, jika Anda lihat di sini ukuran filenya berapa? 1184, ya. Oke, setelah itu coba kita lakukan compact and repair database. Masih dalam database sama student, klik compact and repair database. Sekarang kita lihat lagi. Nah, sudah menjadi 1080 kbps, ya, kilobyte. Nah, artinya sudah mengecil, kan?
karena tadi sudah kita isi data. Nah, itu fungsi dari Compact Encrypted Database. Klik menu tab file lagi. Sekarang fungsi dari encrypt with password, artinya di sini Anda memberikan password terhadap database student. Nah, caranya jika Anda langsung ketika Anda buka biasa, kemudian Anda langsung klik encrypt with password, maka ada konfirmasi bahwasanya Anda harus membukanya menggunakan eksklusif ya. Bagaimana cara membuka menggunakan eksklusif? Oke, klik saja oke dulu. Sekarang Anda harus tutup database sekarang yang aktif. Anda klik close karena kita akan membuka melalui eksklusif. Nah, setelah berhasil ditutup, pastikan di sini home sudah tidak ada lagi. Anda klik menu tab file, kemudian klik open. Di sini ada open. Ya. Nah, sekarang Anda pilih yang student. Kemudian di sini Anda harus klik pada open, ada tombol titik, ada tombol panah ya. Ada panah ke bawah, pilih yang open eksklusif. Nah, berikut adalah namanya membuka secara open eksklusif. Sudah, sekarang Anda klik menu tab file lagi, klik encrypt with password ya, klik. Nah, maka akan dikonfirmasi. Masukkan passwordnya 1234. Ya, passwordnya juga 1234 ya, dengan password yang sama, atas bawah harus sama. Jika sudah, klik tombol OK. Maka ada konfirmasi OK saja. Nah, sekarang kalau Anda buka lagi database student, maka akan diminta password. Nah, untuk buktinya, close dulu databasenya. Sekarang Anda buka langsung di sini. Nah, sudah dimintain password kan? Masukkan passwordnya 1234. Jika Anda tidak tahu passwordnya, maka database Anda tidak akan terbuka. Ya. Lalu bagaimana untuk menghilangkan password tersebut? Ya, caranya sama. Anda harus membukanya melalui open eksklusif. Untuk itu kita tutup dulu file, close database. Ya, sudah terbuka, sudah tertutup databasenya, klik open lagi. Nah, Anda pilih file yang akan dihilangkan passwordnya. Kemudian di sini klik tanda panah ke bawah, pilih open eksklusif. Nah, kemudian masukkan password sebelumnya yaitu 1234. Jika sudah, klik tombol OK. Nah, klik lagi menu tab file. Nah, di sini sudah namanya descript database ya, artinya menghapus. Klik aja descript database. Tapi Anda masih diminta lagi password sebelumnya tuh 234. Jika sudah, klik tombol OK. Nah, sekarang password sudah berhasil dihapus. Untuk memberikannya, Anda tinggal klik menu tab file, pilih close database, tutup dulu. Nah, sekarang coba Anda buka lagi. Klik student access DB. Ya, sekarang sudah tidak diminta password. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke sini ada menu recent ya. Di sini adalah tampilan menu-menu atau tampilan database yang sudah pernah Anda buka. Nah, untuk tampilannya bisa Anda bisa Anda atur untuk yang tampilan di sini berapa database yang boleh ditampilkan. Di sini ada, tinggal tambah 5 atau 4 gitu. Oke. Kemudian berikutnya ada menu tab new. Nah, pada menu tab new di sini terdiri dari beberapa menu ya. Pada available template dan office.com template. Pada available template di sini sudah kita langsung operasional. Sedangkan pada office.com template di sini adalah database yang kita ambil template-nya dari internet, melalui via internet. Sampel-sampelnya, contohnya aplikasi yang sudah jadi melalui internet. Di sini ada blank database yang bertujuan untuk membuat database baru, database kosong. Kemudian blank web database ya, di sini membuat data web ya, database web kosong, data web baru boleh. Kemudian di sini ada recent template ya, bertujuan untuk menampilkan database yang pernah dibuka sebelumnya, ya kan? Oke, kita kembali lagi. Sampel template di sini adalah tampilan database yang sudah disiapkan oleh Microsoft Access 2010 untuk Anda uji coba, atau Anda bisa desain ulang juga bisa. Nah, coba jika Anda ingin menampilkan sampel database-nya, kita klik yang sampel database. Kita coba akan menampilkan Node.web ya, klik aja. Kemudian klik tombol Node. Lokasinya secara default di My Document. Nggak apa-apa, klik aja, klik. Tunggu beberapa saat hingga ditampilkan aplikasi database untuk Node.web. Nah, berikut ditampilkan. Jangan lupa
pada Microsoft Office 2007, Microsoft Access 2007, 2010 sama, dia menggunakan security warning. Jika Anda tidak klik security warning, maka untuk tampilan-tampilan formnya di sini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, nih seperti contoh saya klik command create invoice, membuat invoice baru, tidak jalan. Ya. Close juga. Nah, sekarang Anda klik menu tab enable content, sehingga baru database itu bisa dijalankan. Nanti loginnya, klik login aja, klik tombol login, sehingga langsung ditampilkan menu. Ya, ketika saya sekarang klik menu new customer order, maka sudah ditampilkan form order. Ya, sudah berhasil karena tadi pada security warning saya klik enable this content. Oke. Baiklah, kita kembali ke menu tab file. Nah, jika nanti kita akan membuat database, harus pilih blank database ya. Kemudian kita tentukan di sini untuk menentukan file. Misalkan kita akan membuat dengan nama file di sini aplikasi bengkel. Ya, databasenya dengan kita kasih nama aplikasi bengkel. Nah, secara default database akan disimpan di my document. Nah, jika Anda ingin menentukan sendiri, Anda tinggal klik tombol browse ini, icon browse open di sini. Nah, Anda tentukan lokasi tempat penyimpanan sendiri. Silakan Anda klik pada my computer. Silakan kita akan simpan di drive D. Ya, sini udah namanya sudah aplikasi bengkel. Jika sudah, ya tinggal klik tombol OK. Nah, maka lokasi akan menjadi drive D. Jika sudah, Anda tinggal klik tombol klik. Ya, ini adalah database baru. Sekarang Anda tinggal siap membuat table, objek table, nanti objek apa saja. Di menu tab create sini ada banyak objek yang harus Anda buat, ya kan? Oke, untuk yang bengkel kita tinggalkan dulu, ya, artinya kita lanjutkan dulu. Close database saja. Kita buka yang student. Nah, kemudian selanjutnya di menu new sudah ya. Kemudian kita ke print. Print di sini berfungsi untuk mencetak. Quick print, mencetak lebih cepat, dengan cepat. Ya. Print langsung aja mencetak ke kertas, sama aja. Print preview untuk menampilkan laporannya. Oke. Kemudian ada menu save and publish di sini berfungsi pada menu save database as. Anda bisa mengganti data tipe ya, di sini Access 2010 dengan format sebelumnya. Misalkan di sini ada Access 2002, 2003, Anda bisa ganti, atau 2000 juga boleh, ya kan? Kemudian untuk melakukan distribusinya, Anda tinggal pilih yang make ACCD. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Dengan membuat make ACCDE, artinya di sini ada executable, artinya sudah program-program itu sudah dihilangkan. Ya, sebagai contoh, untuk sekarang jika Anda klik menu tab home, kemudian Anda desain new form yang dalam modus sebelum menjadi ACCDE, Anda tinggal klik kanan, pilih design view. Nah, Anda masih bisa mendesain ulang rancangannya. Ya, mulai dari tombolnya, mulai dari kode-kode programnya, bisa Anda desain ulang. Nah, karena apa? Karena masih berupa ACCDB. Ya, jika Anda lihat sini on click, kita bisa melihat juga di sini kodenya menggunakan makro, ya kan? Nah, begitu. Tapi dengan adanya nanti menjadi ACCDE atau sudah kita compiler, maka Anda tidak bisa mengklik kanan pada form, sudah dimatikan untuk desain view-nya. Oke, untuk bukti, coba sekarang kita tutup dulu di sini student list. Kita akan menjadikan aplikasi student ini kita distribusikan menjadikan file ACCDE. Jika sudah, langsung saja Anda pilih yang make ACCDE, kemudian klik tombol save as. Kita akan simpan sama, ya, atau Anda simpan di drive C deh untuk membuktikannya dengan nama student. Save as tipenya ACCDE. Jika sudah, klik tombol save. Ya, sekarang coba kita close dulu yang ini, database yang masih ACCDB. Sekarang kita buka open yang di C yang berupa di sini sudah ada data filenya ACCDE. Nah, ini yang sudah di-compiler. Jika Anda klik tombol open, ya, ada konfirmasi security warning notice-nya. Oke aja.
Nah, sekarang jika Anda klik kanan, maka tidak ada lagi form design. Anda tidak bisa mendesain ulang dan Anda tidak bisa melihat kode-kode programnya. Ya, desain sudah mati. Nah, berikut adalah program yang biasanya didistribusikan untuk dijual ke customer. Oke, kita lanjutkan kelas database. Kemudian kita lanjutkan, kita buka dulu yang aplikasi yang ACC DBE ya. Ini ada DE DB. Oke, kita klik yang DB-nya aja. Kemudian kita lanjutkan. Di sini sudah ada save object as, sama untuk menyimpan ya file. Kemudian sini ada publish to access service untuk mempublikasikan database Anda ke dalam web ya. Tapi kali ini kita belum bahas. Kemudian berikutnya di sini ada menu help ya, bantuan. Sini ada informasi mengenai Microsoft Office-nya. Kemudian menu berikutnya ada menu option. Nah, pada menu option di sini berfungsi untuk melakukan pengaturan ya, tertentu pada database Anda. Seperti halnya di sini Anda belum membuatkan menu kita pengaturannya biasanya ada di menu tab current sini. Nah, ini tab sini banyak, nanti kita akan bahas mungkin yang perlu saja. Nah, pada current database yang biasa digunakan, pada sini ada application title yang berfungsi untuk memberikan title atau judul pada database Anda. Misalkan sini aplikasi sekolah ya, student sekolah tuh version 1.0.1 ya. Kemudian ikonnya Anda bisa membuat ikon. Sini kan logonya A itu Access 2010. Untuk membuat ikon sendiri Anda tinggal klik browse, tapi pastikan Anda mempunyai ikon. Anda bisa ikonnya saya buat di sini ada D ya, di sini ada Muhlis. Kemudian klik OK. Nah, sekarang Anda klik centang pada use as form and report, bertujuan untuk menampilkan ikon tersebut pada form dan report juga. Nah, gitu. Kemudian pada display form di sini bertujuan untuk menampilkan form apa yang ditampilkan pada saat program dijalankan pertama kali. Nah, pada display form di sini yang dipilih adalah student list ya, sehingga nanti ketika program baru dibuka maka nih yang dijalankan adalah student list ya kan. Oke, jika sudah Anda klik tombol OK. Ya, ada konfirmasi OK aja. Lihat perubahannya. Aplikasi sekolah judul titelnya sudah Anda buat versi 1001. Kemudian logonya yang sudah Anda ganti, yang tadinya A sekarang menjadi ya. Baiklah, kemudian kita lanjutkan. Untuk menu exit ya, langsung aja exit berarti keluar ya kan. Udah tidak ada masalah lagi. Langsung keluar pada aplikasi Anda. Nah, untuk menu tab berikutnya di sini dijelaskan. Pada menu tab home ada beberapa grup-grup ya, ini namanya grup. Ada grup view, kemudian clipboard, sort and filter. Bisa Anda lihat di sini. Untuk pembahasannya, group view ini berfungsi untuk mempermudah user dalam menjalankan objek ya, karena di sini ada beberapa pilihan. Form view artinya menjalankan form. Kemudian database view menampilkan form dalam bentuk database. Layout ya, menampilkan form dalam berupa layout ya. Kemudian desain untuk merancang ulang formnya. Klik desain view, nah merancang ulang formnya sehingga Anda bisa ya mengedit apa aja yang ada di form tersebut, termasuk melihat kode-kode program ya, makronya dan sebagainya. Oke. Clock. Nah, kemudian masih pada menu tab form berikutnya ada clipboard sini. Nah, clipboard sini ada untuk mengcopy paste ya, ada copy, ada cut, ada potong, ada paste. Misalkan Anda ingin mengcopy objek, bisa kita buat objeknya yang menggunakan dari form design ya. Ya, misalkan saya buat di sini sebuah text box. Pada grup control saya lepas. Kemudian dengan adanya menu tab home ya di clipboard sini Anda bisa copy paste. Tinggal copy kemudian paste sehingga membuat duplikasi ya kan. Dan berikutnya yang biasa digunakan begitu. Nah, berikutnya di sini ada sort and filter, berfungsi untuk melakukan penyaringan data. Ya, di sini ada ascending, ya kan, descending dan sebagainya. Kemudian ada record, di sini berfungsi untuk ketika program dijalankan kita bisa refresh semua record
membuat record baru. Ya, record baru bisa Anda jalankan ketika kita misalkan membuat form di sini ya. Form di sini. Ya, di sini ada new. Ini sama fungsinya dengan Anda buat di sini adalah tombol save and new. Save untuk menyimpan sama ya. Kemudian di bawahnya di sini ada record juga berfungsi sama untuk mengatur panjang tingginya dataset ya, menyembunyikan atau menampilkan kembali. Berikutnya ada menetap find berfungsi untuk mencari record tertentu. Oke. Kemudian ada text formatting berfungsi untuk melakukan pengaturan ya, baik label maupun text box. Bisa Anda atur di text formatting. Misalkan sini saya akan mempertebal, klik aja bot. Nah, warnanya saya ganti menjadi biru misalkan. Nah, sini akan melakukan pengaturan. Misalkan saya mau atur supaya labelnya tengah ya, atau samping kanan. Nah, di sini backgroundnya saya ganti misalkan warnanya warna ya. Di sini fungsi dan tujuan dari text formatting mengatur jenis, baik jenis huruf, warna, ukuran dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke menu tab create ya. Di menu tab create di sini ada application template ya. Aplikasi Anda bisa dimodifikasi sesuai dengan template yang sudah disediakan pada Microsoft Access 2010 ya kan. Kemudian berikutnya ada menu group tables ya. Pada group tables ini Anda bisa membuat tabel, desain tabel, ada share point. Anda bisa membuat data tabel dalam bentuk share point ya, sehingga dikoneksikan nantinya. Kemudian ada group queries. Anda bisa membuat query wizard ya, sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh Access 2010, atau Anda ingin membuat sendiri, mendesain sendiri query-nya dengan mengklik query design. Berikutnya ada form. Di sini ada form ya. Di sini form untuk sama fungsinya untuk membuat form secara singkat, mudah. Nah, sedangkan yang biasa kita gunakan adalah form design ya kan. Berfungsi dengan adanya form kita bisa menginput database, menginput data berulang-ulang ya kan dalam satu form. Jika Anda jalankan di sini ada klik kanan form view. Nah, kita bisa menginput database berulang-ulang dengan cara tinggal klik baru dan seterusnya. Di sini sudah ada beberapa record ya dalam satu form ya kan. Kemudian berikutnya group report. Di sini berfungsi untuk membuat laporan tadi ya. Ada lapor yang biasa kita gunakan nanti report design, karena kita akan selalu membuat rancangan sendiri ya. Kalau disiapkan oleh yang disediakan oleh Microsoft Access 2010 masih kurang lengkap. Kemudian pada grup makros dan kode, di sini Anda bisa membuat makro ya. Kemudian ada modul, kelas modul ya, ada visual basic. Di sini Anda bisa langsung lihat kode programnya ya. Kita tutup jendelanya. Nah, berikut adalah grup-grup yang terdapat pada menu tab create. Selanjutnya yaitu external data. Pada menu tab external data situ ada import and link. Artinya di sini mengambil data ya dari database lain ke program Anda. Sedangkan link untuk share atau berbagi pakai data pada beberapa database yang sama sekaligus. Anda bisa berbagi data dengan Excel, dengan Access juga, atau ODBC ya. Anda bisa mengimpor dari database Excel juga sama. Sedangkan yang ekspor ya kebalikannya, untuk mengekspor data Anda ke berbagai format ya, seperti ada Excel, text file, XML, PDF dan lain sebagainya. Sedangkan pada grup collection data di sini untuk mengirim database melalui email ya, buat database melalui email. Job no. Oke, langsung
menu tab berikutnya yaitu pada database tool. Nah, di dalam database tool itu ada tool tadi sama fungsinya dengan yang compact and repair database. Di sini untuk memperkecil ukuran file. Lakukan compact and repair database setiap kali Anda mengisi data agar ukuran file Anda selalu kecil dan proses Anda menginput data semakin cepat. Oke. Kemudian pada berikutnya itu grup macros yang terdiri dari Visual Basic dan untuk menjalankan makro. Nah, berikutnya grup relationship. Di sini Anda bertujuan untuk membuat relasi. Misalkan di sini ada relationship apa aja yang ada hubungannya, tabel yang berhubungan, saling berhubungan, Anda beri relationship sehingga nanti ketika tabel yang satu diupdate, maka tabel yang saling berhubungan tersebut juga akan diupdate, ya kan? Oke, kita close, jawab no. Kemudian selanjutnya ada grup analis, ya. Di situ analis bertujuan untuk menganalisa efektivitas sebuah tabel. Kemudian selanjutnya ada move data, bertujuan untuk migrasi data atau sinkronisasi ke database lain. Seperti halnya Anda bisa migrasi database ke dalam SQL Server, ya. Artinya Anda bertukar database, ya. Bisa menggunakan SharePoint juga. Kemudian untuk add-in di situ bertujuan untuk memanage database menggunakan tool add-in. Nah, sampai di sini menu-menunya yang biasa Anda gunakan nanti akan kita jalankan atau kita operasikan langsung pada saat Anda membuat program aplikasi penjualan, sehingga tidak terlalu banyak yang harus Anda ketahui, padahal intinya yang Anda ketahui adalah tab atau menu-menu apa saja yang harus Anda buat atau harus Anda jalankan untuk membuat sebuah database, ya. Jadi tidak perlu Anda mengetahui semuanya. Oke, berikutnya nanti kita akan mengenal bekerja dengan objek, nanti ada query dan form. Terima kasih sudah menonton video saya. Bagi Anda yang butuh kode program dari video tutorial tersebut, silahkan email ke ahmad.nuhis2017@gmail.com. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng untuk selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.